I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Pendahuluan. Data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian harus disusun dan disajikan dalam bentuk yang mudah untuk dipahami. Penyusunan dan penyajian data ini akan membantu pihak-pihak yang terkait dalam hasil penelitian yang kita lakukan. Hal ini menjadi penting terutama apabila jumlah data yang kita kumpulkan sangat banyak. Selain untuk kepentingan analisis, penyusunan dan penyajian data ini juga untuk memudahkan orang lain melihat hasil penelitian kita. Penyajian data dapat dikelompokkan menjadi penyajian data untuk data kualitatif dan menyajikan data untuk data kuantitatif. Pembagian ini didasarkan pada penentuan dari skala variabel. Seperti telah Anda pelajari pada modul 1 bahwa ada 4 macam skala, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Penyajian data dengan skala nominal dan ordinal lebih bersifat kualitatif, sedangkan penyajian data dengan skala interval dan rasio bersifat kuantitatif. Data yang kita kumpulkan dalam suatu penelitian dapat berupa angka-angka ataupun informasi-informasi tertentu. Angka-angka atau informasi-informasi tersebut harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Angka-angka kita masukkan dalam kategori kelas-kelas interval. Kelas 21 sampai 30, 31 sampai 40, dan 41 sampai 50. Sementara itu, informasi yang kita peroleh kita klarifikasikan dalam kategori-kategori tertentu. Misalnya, jenis kelamin responden kita kategorikan ke dalam laki-laki dan perempuan. Data tersebut kemudian kita susun berdasarkan kategori-kategori tersebut. Susunan tersebut dikenal dengan istilah tabel frekuensi. Tabel frekuensi memiliki komponen-komponen sebagai berikut. Seperti terlihat dalam contoh tabel di atas, suatu tabel harus ada hal seperti berikut. 1. Nomor tabel. Nomor tabel ini untuk mempermudah mengidentifikasikan jumlah tabel yang ada dalam suatu karya ilmiah. Untuk seperti bab bisa dimulai dengan angka awal sehingga untuk bab 1 nomor tabel yang digunakan 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Untuk bab 2 digunakan 2.1, 2.2, 2.3 dan seterusnya. Yang kedua, judul tabel. Memberikan judul dimasukkan untuk mempermudah membaca membandingkan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Yang ketiga, jumlah data. Dalam tabel biasanya digunakan notasi N. Jumlah data ini juga ditampilkan untuk mempermudah membaca mengetahui secara cepat berapa jumlah data atau biasanya dalam hal ini jumlah responden. Yang keempat, kolom pertama dalam satu tabel umumnya berisikan kategori. Kategori ini dapat berupa angka, dapat pula diberisikan informasi penggolongan. Kategori yang bukan berupa angka merupakan ciri penyajian data kualitatif. Sedangkan kategori yang merupakan angka merupakan ciri penyajian data kuantitatif. Kategori pada setiap kelas tidak boleh tumpang tindih. Hal ini dimaksudkan agar setiap informasi yang ada dapat dimasukkan ke dalam salah satu kelas. Yang kelima, kolom kedua dari suatu tabel adalah frekuensi. Frekuensi ini yang digunakan untuk membentuk presentase dari setiap kategori. Yang keenam, kolom selanjutnya adalah kolom presentase. Presentasi ini menunjukkan proporsi dari frekuensi setiap kelas. Cara mendapatkannya adalah frekuensi setiap kelas dibagi banyak data, kemudian dikali 100%. Dan yang terakhir, keenam,
Sumber data dan keterangan harus ditentukan. Sumber data ini berguna untuk membetulkan kembali jika terjadi kesalahan data. Selain itu, untuk menghindari penggunaan data kepunyaan orang lain. Selain menggunakan tabel frekuensi, data juga dapat disajikan dengan menggunakan diagram. Diagram membuat penyajian data menjadi lebih menarik dan perbandingan setiap kategori lebih mudah terlihat. Diagram ini dapat dibuat dari data yang belum tersusun maupun dari data yang sudah tersusun dalam tabel frekuensi. Nah, untuk membuat sebuah diagram, kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu suatu diagram seharusnya berisi mengenai keseluruhan informasi data yang disajikan sehingga pembaca tidak perlu lagi mencari informasi untuk memahami diagram di dalam teks. Yang kedua, yaitu seperti halnya tabel frekuensi, diagram juga harus memiliki nomor diagram, judul, serta jumlah data. Bedanya, nomor dan judul diagram diletakkan di bawah diagram. Dan yang ketiga yaitu untuk data interval rasio, angka dari setiap kategori harus jelas terlihat. Bila disederhanakan, maka ukuran yang digunakan harus jelas terlihat. Data disajikan dalam ukuran jutaan, maka 10 juta harus tertulis 10, sedangkan 500.000 harus tertulis 0,5 juta. Keterangan ukuran ini biasanya ditampilkan di bagian bawah diagram. Penyajian data yang dilakukan dengan menggunakan diagram atau grafik memiliki kelebihan dibandingkan dengan menggunakan tabel frekuensi. Namun juga ada kelemahannya. Kelemahan dapat kita lihat dalam tabel berikut. Yang pertama yaitu kelebihannya. Yang pertama ada lebih mudah diingat, yang kedua lebih menarik, ketiga informasi visual dan dapat diperbandingkan, dan yang keempat dapat menyajikan perubahan hubungan. Sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama penyajiannya harus sesuai tujuan, yang kedua gambaran umum, dan yang ketiga dipengaruhi oleh skala. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Kalista. Di sini saya akan menjelaskan terkait penyajian data kualitatif. Nah, data kualitatif pada umumnya dihasilkan dari pertanyaan-pertanyaan yang memang terbuka, sehingga akan menghasilkan jawaban-jawaban yang lebih variatif. Karena pertanyaan dari kualitatif ini lebih terbuka, jadi jawabannya lebih luas, bahkan tidak terbatas. Nah, contohnya seperti dalam pertanyaan, mengapa kamu mau bekerja atau mencari pekerjaan di kota besar? Maka akan mendapatkan atau menghasilkan jawaban, misalkan yang pertama, di kota besar itu akan lebih mudah mencari pekerjaan. Atau yang kedua, ketika mencari pekerjaan di kota akan lebih mudah menjanjikan. Jadi lebih menjanjikan hasilnya. Jadi berkarir di kota itu lebih menjanjikan. Atau di kota lebih banyak peluang. Terus pekerjaan apapun dapat menghasilkan uang kalau di kota besar. Berbeda dengan di pedesaan. Contohnya seperti itu. Ketika dari pertanyaan mengapa kamu mau mencari pekerjaan di kota besar atau mengapa kamu mencari pekerjaan di kota besar akan menghasilkan beberapa pertanyaan. Nah, dari situlah ada proses mengkategorikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Dari pertanyaan tersebut pasti akan menghasilkan banyak hasil, banyaknya jawaban, sehingga harus dikategorikan supaya kita lebih mudah menginterpretasikannya. Berikutnya terkait penyajian dan interpretasi data. Nah, data kualitatif itu data yang memperlihatkan karakteristik suatu objek, sehingga ketika dalam penyajian data kualitatif tidak akan menghasilkan angka. Kenapa? Karena jika kualitatif dihasilkan melalui data secara nominal atau angka, itu akan menghilangkan informasi yang didapatkan dari kualitatif tersebut. Penyajian data interpretasi data kualitatif juga bisa dimasukkan ke dalam bentuk tabel maupun diagram. Berikut saya akan menjelaskan tentang pembuatan penyajian data melalui SPSS. Nah, sebetulnya sebelumnya teman-teman semua pasti sudah tahu apa itu SPSS. SPSS merupakan aplikasi penyajian data. Nah,
Dalam SPSS sama halnya dalam pembuatan tabel secara manual dengan beberapa kolom seperti contoh yang ada di sini. Ada frekuensi, ada presentasi. Hanya saja di sini dalam SPSS ini kita akan menjelaskan juga ada beberapa kolom juga termasuk valid present. Valid present itu sama sebenarnya dengan kolom present yang kita buat secara tabel yang kita buat secara manual. Hanya saja perbedaan present dan valid present di sini, jika present menyajikan data adalah hasil dari keseluruhan responden yang memberikan respon. Jadi semuanya diberikan tuh dari rendah, sedang, dan tinggi itu semuanya dijelaskan gitu. Kalau di tabel secara manual. Tapi dalam valid present ini penghitungannya tidak hanya semua responden yang merespon, tapi menyajikan juga data dari respon yang tidak memberikan jawaban dari pertanyaan. Kan ada beberapa sih ada responden yang tidak memberikan tidak memberikan jawaban. Nah, dalam valid present ini yang membedakan dengan present biasa yang biasa kita buat secara manual, ini akan menunjukkan tidak akan menunjukkan nominal dari dari responden yang tidak memberikan respon. Nah, berikut saya akan memberikan contoh dari tabel yang berisikan missing value. Nah, missing value itu adalah respon, tadi yang saya sebutkan respon yang tidak memberikan respon. Responden yang tidak memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Disebutnya missing value. Berikut adalah contoh tabel dari yang terdapat missing value. Nah, di sini ada validasinya ada rendah, sedang, tinggi, dan total. Tapi di sini ada missing value, jadi tidak menjawab. Di sini akan dijelaskan dari valid present-nya. Tidak akan memberikan jumlah atau nominal karena tidak menjawab pertanyaan begitu. Kurang lebih untuk penjelasan data kualitatif saya akhiri sampai sini. Selanjutnya ada penjelasan dari pembuatan data kuantitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Syakira dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian data kuantitatif. Yang pertama itu ada penyederhanaan data. Di sini adalah pengelompokan angka yang dinamakan dengan istilah kelas, sedangkan rentang proses ini disebut dengan penyederhanaan data atau pengelompokan data. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan kaidah Stragas. Di sini langkah pertamanya yaitu dengan menentukan rumus L dan H terlebih dahulu. Untuk menentukan rumus L ini pertama yaitu nilai pengamatan terkecil dikurangi 0,5. Sedangkan untuk menentukan nilai H di sini diperoleh dengan cara menambahkan nilainya dengan 0,5. Jadi rumusnya itu range nilai observasi terbesar ditambah 0,5 dikurangi nilai observasi terkecil dikurangi 0,5 atau R dikurangi H dikurangi L. Selanjutnya untuk langkah kedua dalam penyajian data yang dikelompokkan kita harus menentukan banyaknya kategori atau kelas yang akan dibuat. Di sini rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log N. Di sini K adalah banyaknya kelas, lalu N ini adalah jumlah data observasinya. Lalu hasil perhitungan kelas ini akan selalu dibulatkan ke atas. Pembulatan ke atas ini dimaksud agar semua data terkumpul dapat masuk dalam kategori atau kelas yang dibuat. Langkah ketiga ini adalah pada langkah ketiga kita akan menentukan interval dari kategori atau kelas yang telah dibuat. Di sini rumusnya adalah I sama dengan R dibagi K, lalu sama dengan lagi H dikurangi L dibagi K. Di sini I ini adalah interval kelas, lalu H ini adalah nilai observasi tertinggi ditambah setengah unit pengamatan terkecil. Lalu L ini adalah nilai observasi yang terkecil dikurangi setengah unit pengamatan terkecil, lalu K ini adalah banyaknya kelas. Di sini selanjutnya ada langkah keempat. Langkah keempat ini merupakan langkah manakala kita harus membuat
tabel distribusi frekuensi. Di mana tabelnya ini adalah yang pertama, kita harus menentukan batas kelas nyata dan semuanya terlebih dahulu. Batas kelas nyata yaitu antara kelas tidak dapat loncatan nilai. Loncatan nilai ini adalah data kontinu. Lalu yang kedua ada batas kelas semu yaitu data disket, yaitu antara kelas dapat loncatan nilai. Selanjutnya yang bagian B-nya, bagian kedua, menentukan nilai tengah XI menggunakan batas kelas nyata. Di sini rumusnya ada batas bawah nyata ditambah batas atas nyata dibagi 2. Lalu yang bagian keduanya itu menggunakan batas kelas semu, yaitu batas bawah semu ditambah batas atas semu dibagi 2. Terus yang ketiganya itu bagian C, menentukan frekuensi absolut Fi. Selanjutnya bagian D menentukan frekuensi relatif F real. Di sini rumusnya F real frekuensi absolut Fi pada kelas ke titik-titiknya berapa, terus habis itu dibagi frekuensi total sigma Fi. Jika sudah mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyederhanakan data dan juga menampilkan dalam bentuk tabel frekuensi yang lengkap, maka kita bisa coba melakukan penyajian data untuk kasus mengenai skor yang didapatkan oleh 80 responden. Kepada 80 orang tersebut, kita tanyakan berapa skor yang mereka dapatkan. Data yang terkumpul adalah sebagai berikut, jadi ada tabel datanya. Nah, setelah melakukan pengamatan terhadap langkah-langkah yang tadi, kita bisa mencoba untuk mengerjakan data-data yang ada di sini. Ini tata caranya sesuai tadi langkah-langkah 1 sampai ke 4 tadi ya. Di sini ada yang pertama menentukan banyaknya kelas, lalu yang bagian keduanya sini menentukan interval kelas yang akan digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan tabel ini nih, tabel yang tadi masih sama. Di sini ada bagiannya batas kelas nyata, batas kelas semu, ada frekuensi juga, ada presentasinya. Nah, di sini jumlahnya itu mendapatkan total 100. Kolom frekuensi ini didapatkan menjumlahkan munculnya nilai di dalam daftar anak tersebut. Terus frekuensi pada kelas pertemuan 34 sampai 41 ini didapat dari ini 33 sama dengan 1, 34 sama dengan 0, 35 sama dengan 0 sampai dengan 41 juga sama dengan 0. Jadi hasilnya itu jadi 4 gitu. Terus jumlah kemunculan setiap nilai pengamatan pada kelas ini adalah 4. Cara lain yang dapat digunakan adalah membuat turus untuk masing-masing kelas, yaitu dengan caranya seperti. Nah, di sini sudah ada contoh tabelnya yang ada turusnya gitu ya. Bisa dilihat juga di sini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyajian dan interpretasi data. Yang pertama itu adalah ada tabel frekuensi. Tabel untuk data kuantitatif disebut dengan tabel distribusi frekuensi kuantitatif. Pembagian kelas pada tabel ini ditentukan oleh angka-angka yang didapat dalam pengumpulan data. Apabila angka yang muncul tidak terlalu bervariasi, maka tabel yang dibuat dapat terbentuk tunggal. Gitu. Misalnya nih, kayak contoh di sini, tabel anak dalam keluarga, N-nya 20, jumlah anak 1, frekuensi 2, presentasinya 10, lalu jumlah anaknya ada yang 2, frekuensinya 6, lalu presentasinya 30 gitu ya. Terus juga jumlah anak yang dimiliki cukup bervariasi dan tidak terlihat kecenderungan apakah jumlah anak cenderung banyak atau sedikit. Hal ini dikarenakan presentasi yang memiliki jumlah anak 2 sebesar 30%, presentasenya di sini kan, relatif sama dengan keluarga yang memiliki jumlah anak 5, yaitu 25% di yang sini ya, frekuensi anak 5. Tuh, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram grafik. Di sini ada histogram. Adalah diagram ini memiliki kesamaan dengan diagram batang. Hanya saja untuk histogram ini setiap persegi panjang tidak saling terpisah, tetapi saling menempel. Mengapa demikian?
masih ingat tentang penjelasan batang yang harus terpisah dengan bar graf? Dalam histogram, setiap batang harus saling menempel karena data yang digunakan bersifat kontinu. Dengan demikian, maka seluruh data yang ada harus masuk ke dalam teks yang ada. Dengan saling menempel batang setiap kelas, maka seluruh data yang ada akan masuk ke dalam kelas yang tersedia. Setiap persegi panjang batang di sini diwakili oleh batas kelas nyata atau bisa juga dengan titik tengah kelas. Di sini ada contohnya juga, tabel. Nah, ini ada contoh tabelnya, grafik batangnya ya, dapat terlihat juga. Lalu selanjutnya ada poligon. Masih dalam bagian slide sebelumnya, yang keduanya yaitu poligon frekuensi. Poligon frekuensi ini merupakan suatu grafik yang dihasilkan dengan menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah kelas histogram. Dengan demikian, sumbu horizontalnya diwakili oleh angka titik tengah masing-masing kelas. Pada diagram ini, poligon dimulai dan diakhiri pada sumbu horizon yaitu sumbu X, sehingga garisnya tidak menggantung. Yaitu sebelum kelas pertama dan setelah kelas berakhir ditambahkan kelas dengan frekuensi 0. Titik tengah setiap kelas dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai terendah dan tertingginya masing-masing. Kemudian dibagi dengan 2. Di sini ada contoh tabelnya juga, seperti ini tabelnya. Lalu grafik poligon skor tesnya juga ini ada, seperti ini ya. Selanjutnya, di sini ada OGIF. OGIF adalah suatu bentuk diagram yang dibuat dari frekuensi kumulatif. Pada OGIF, sumbu horizontal tidak menggunakan titik tengah, tetapi menggunakan batas nyata kelas atau kategori. Sedangkan pada sumbu vertikal digunakan frekuensi kumulatif, garis yang menghubungkan batas kelas nyata dengan selalu bergerak naik atau turun dan tidak mungkin naik turun. Gitu. Jadi bergerak naik atau turun, nggak mungkin untuk naik turun gitu. Titik awal garis OGIF ini diwakili dengan batas nyata kelas pertama. Nah, di sini ada contoh tabelnya ya, bisa dilihat juga seperti ini. Lalu selanjutnya ini masih contoh juga, di atasnya itu diagram OGIF. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian D-nya itu stem and leaf, diagram grafik batang daun. Diagram batang daun digunakan untuk memperoleh informasi mengenai distribusi atau gugus data dan nilai-nilai pengamatan aslinya. Diagram tersebut membuat semua data pengamatan yang ada dan hanya dapat digunakan pada data berskala rasio. Untuk menggambarkan batang dalam diagram ini ditulis dengan bilangan-bilangan dan sebagai daunnya di sebelah kanan. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa tahapan yang dapat digunakan untuk membuat diagram batang daun. Pilih bilangan yang akan menjadi batang, urutan batangnya, buat garis vertikal yang memisahkan batang dan daun. Yang keempat, untuk setiap nilai pengamatannya catat bilangan yang merupakan daun, lalu susun urutan bilangan yang merupakan daun juga dari batang yang sama dalam urutan menarik. Nah, di sini juga ada contoh-contohnya juga, data-datanya ya. Selanjutnya, bagian grafiknya juga di sini ada stem and leaf score tes anak di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyajian data hasil pengolahan dengan SPSS. Penyajian data untuk tabel frekuensi kuantitatif sama dengan penyajian data tabel frekuensi kualitatif. Untuk itu Anda bisa melihat contoh lagi nih tabel kuantitatifnya. Contohnya ada histogram sini, lalu stem and leaf di sini juga tuh ada lagi ya. Selanjutnya selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.